Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bicarakan salah satu hal yang paling penting, tetapi juga mungkin salah satu hal yang paling sulit untuk diceritakan kepada teman-teman. Tetapi bagaimanapun juga, hal ini harus dikatakan untuk teman-teman semua, supaya ketika kalian mengalami hal ini, kalian tidak kaget, ya. Jadi kita hari ini mau bicara tentang penderitaan atau konsekuensi apa yang biasanya akan kamu terima ketika kamu berpisah dari seorang narsistik. Terutama ketika kamu memutuskan hubungan dengan seorang narsistik. Walaupun tidak menutup kemungkinan ketika kamu diputuskan oleh seorang narsistik, kamu juga akan mengalami hal ini. Teman-teman, apa yang akan saya bicarakan ini tidak mudah, gitu ya. Mungkin akan jadi sesuatu yang tidak enak didengar, sesuatu yang mungkin saja menakutkan kalian. Tetapi ini semua tidak dimaksudkan untuk membuat kalian membatalkan keputusan kalian untuk berpisah dari seorang narsistik. Tetapi justru ini menyiapkan kalian untuk memberitahu kalian bahwa percayalah, semua korban narsistik abuse itu kemungkinan besar akan mengalami hal ini. Jadi ketika kalian mengalami hal ini, kalian jangan kecil hati, jangan merasa sedih, jangan merasa bahwa kalian adalah satu-satunya yang mengalami ini. Semua korban narcissistic abuse kemungkinan besar akan mengalami hal ini. Kuatkanlah diri kalian untuk mengalami penderitaan atau konsekuensi yang akan saya beritahukan nanti. Tapi percayalah, walaupun ini berat untuk dijalani, ini berharga untuk dilakukan. Kenapa? Karena kalian akan mendapatkan kehidupan kalian kembali dan mendapatkan impian-impian kalian kembali, dan mudah-mudahan kalian akan mendapatkan kembali arti hidup yang sebenarnya buat kalian. Oke? Mari kita mulai. Ketika kamu berpisah dari seorang narsistik, konsekuensi apa yang kemungkinan besar harus kamu terima? Yang pertama, kita mulai dulu dari hal yang paling banyak terjadi. Teman-teman, ketika kamu berpisah dari seorang narsistik, kamu mungkin berada dalam keadaan terpuruk. Kamu mungkin saja trauma dengan keadaannya kamu, gitu ya. Artinya, kamu mungkin saja akan sangat sulit untuk menjalin hubungan kembali. Ketika kamu memutuskan hubungan dengan seorang narsistik, kamu mungkin berpikir dia akan mengalami hal yang sama. Kamu mungkin berpikir dia akan menderita seperti kamu, mengalami depresi, mengalami kecemasan misalnya. Tetapi teman-teman, satu hal yang harus kalian tahu. Hal pertama yang harus kalian persiapkan ketika kalian berpisah dari seorang narsistik, percayalah bahwa kalian kemungkinan besar akan digantikan dalam sekejap. Teman-teman, ini adalah hal yang paling banyak bikin shock bagi seorang korban narsistik abuse. Kenapa? Karena mereka tidak prepare atau mempersiapkan diri akan hal ini. Mereka berpikir seorang narsistik akan bertindak seperti mereka, para korban yang trauma, yang justru akan sangat kesulitan untuk membangun hubungan kembali. Tetapi mereka terkejut ketika seorang narsistik tiba-tiba sudah mendapatkan gantinya mereka. Teman-teman, saya pernah bikin video ini, kenapa seorang narsistik itu sangat cepat untuk move on. Kalian bisa nonton video ini kembali untuk menjelaskan ketika seorang narsistik memutuskan kalian, dalam sekejap dia sudah punya gantinya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kalian bisa nonton video tersebut untuk menjelaskan keadaan sebenarnya. Oke? Tetapi ketika kalian memutuskan seorang narsistik pun, itu juga akan terjadi. Walaupun ketika kalian memutuskan mereka akan menyembah-nyembah kalian, memohon-mohon kepada kalian untuk tidak melakukan itu, mereka seolah-olah akan bertobat kepada kalian, tetapi sekejap saja, tiba-tiba mereka sudah punya pasangan yang baru. Ini tentu bikin kalian shock, tetapi percayalah, ini pasti akan terjadi. Mungkin kalian sudah tahu kenapa ini terjadi. Karena bagi seorang narsistik, mendapatkan pasangan duluan itu adalah cara dia untuk mendapatkan kemenangan, dalam tanda kutip. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dia adalah pihak yang menang. Sehingga ketika dia mendapatkan pasangan duluan, dia ingin mengatakan kepada orang lain bahwa saya tidak bermasalah. Buktinya, saya dapat pasangan duluan, gitu ya. Sedangkan kalian para korban terpuruk, kalian trauma, kalian takut untuk menjalin hubungan kembali, dan keterkejutan kalian itu bertambah besar ketika melihat mereka sudah mendapatkan pasangan yang baru. Teman-teman, ini salah satu konsekuensi yang harus kalian terima. Bersiaplah akan hal ini
dan bersikaplah dengan tenang. Jangan ikut drama yang mereka tampilkan. Jangan terburu-buru untuk mendapatkan pasangan yang baru hanya karena si narsistik melakukan hal itu. Ini bukan perlombaan. Oke? Itu adalah hal yang pertama yang kalian harus persiapkan. Oke? Yang kedua, teman-teman, bersiaplah bahwa reputasi kalian itu bisa saja tiba-tiba hancur. Teman-teman, ini salah satu hal yang mungkin kalian harus persiapkan gitu ya. Bahwa ketika kamu berpisah dari seorang narsistik, apalagi kalau kalian yang memutuskan hubungan dengan seorang narsistik itu nggak akan tinggal diam. Dia nggak akan rela melihat kalian tenang-tenang saja, melenggang lepas daripada dia. Dia akan berusaha menghancurkan kalian, terutama melalui smear campaign atau fitnah. Seorang narsistik akan berusaha menghancurkan reputasi kalian. Bagi dia, ketika dia nggak bisa dapetin kalian, dia harus menghancurkan reputasi kalian supaya kalian tidak menjadi milik orang lain, gitu ya. Jadi ketika kamu berpisah dari seorang narsistik, bersiaplah bahwa kamu mungkin saja akan dikatakan gila, mentalnya tidak stabil, seseorang yang punya sifat yang sangat buruk, gitu ya. Ingat, seorang narsistik tidak punya boundaries. Bagi dia, ketika dia merasa marah dan dendam kepada seseorang, terutama mantan supply-nya dia tidak punya batasan untuk menghancurkan reputasi kalian. Bersiaplah untuk itu. Ketika kalian mengetahui hal itu, kalian harus bisa menghadapi itu dengan tenang. Yakinkan diri kalian bahwa kalian bisa melewati itu. Walaupun si narsistik akan membuat keadaan seolah-olah dunia itu akan kiamat untuk kalian, tetapi percayalah teman-teman, sebenarnya itu hanya kelihatan di awal. Dia hanya akan berusaha menghancurkan reputasi kalian kemana-mana, tetapi sebenarnya itu hanya kelihatan besar di permukaan. Tetapi sebenarnya efeknya tidak akan sebesar yang kalian takutkan. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini teman-teman, ini adalah hal yang paling berat yang kalian harus terima ketika kalian berpisah dari seorang narsistik. Bersiaplah untuk kehilangan orang-orang terdekat kalian. Entah itu teman-teman kalian, entah itu keluarga kalian, entah itu kerabat kalian. Ada dari mereka yang kemudian akan direkrut oleh si narsistik untuk menyerang kalian. Seperti kita bilang tadi, seorang narsistik itu nggak punya boundaries atau batasan. Dia akan berusaha menghancurkan kalian. Dan ketika dia tidak bisa menghancurkan kalian, dia akan merekrut orang lain untuk menghancurkan kalian. Ketika kalian misalnya berhasil tidak merespon dia, kalian kukuh untuk tidak merespon apapun drama yang mereka berikan, mereka akan berusaha menyerang kalian melalui orang lain. Dan orang-orang yang dia incar itu adalah orang-orang yang punya kedekatan dengan kalian. Dia akan mengincar sahabat-sahabat terdekat kalian. Dia akan mengincar kumpulan-kumpulan kalian. Dia akan mengincar keluarga-keluarga kalian, kerabat-kerabat terdekat kalian. Kenapa? Karena itu bisa menyakiti kalian. Akan ada tiba-tiba orang-orang terdekat kalian, teman-teman kalian yang tiba-tiba saja kemudian menjauh dari kalian, tiba-tiba membenci kalian. Ketika misalnya kasusnya adalah kamu berteman dengan seorang narsistik dan kamu memutuskan untuk tidak berteman kembali dengan dia, bersiaplah akan ada teman-teman kamu yang mungkin saja kemudian membenci kamu dan menyerang kamu. Ketika kamu berpasangan dengan seorang narsistik dan memutuskan berpisah, bersiaplah mungkin saja ada keluarga-keluargamu yang kemudian tiba-tiba ikut membenci kamu dan juga menyerang kamu. Ini hal yang paling berat yang kalian harus terima ketika kalian memutuskan berpisah dari seorang narsistik. Kalian akan kehilangan banyak, dalam tanda kutip, ya, teman atau kerabat atau keluarga yang selama ini mungkin saja dekat dengan kalian. Tetapi kemudian mereka menghilang begitu saja dan bahkan mungkin ada yang menjadi musuh kalian. Ini konsekuensi paling berat, teman-teman. Tapi percayalah, hampir semua korban narcissistic abuse mengalami ini. Oke, nah yang terakhir teman-teman, ingat ya, menghadapi kehilangan-kehilangan ini, ingatkan kepada diri kalian bahwa orang-orang yang benar-benar menyayangi kalian tidak akan percaya begitu saja akan fitnah yang dilontarkan kepada kalian. Tetapi orang-orang yang memang tidak menyayangi kalian dengan tulus,
Sekuat apapun kalian menjelaskan, mereka tidak akan percaya. Perpisahan kalian dengan narsistik itu adalah sebuah filter untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang benar-benar menyayangi dan mencintai kalian dengan tulus, dan siapa yang sebenarnya tidak. Terima apa yang hilang dari hidup kalian. Terima kenyataan orang-orang yang menjauh dari kehidupan kalian. Biarkan itu terjadi karena sebenarnya kita hanya butuh orang-orang yang benar-benar menyayangi dan mencintai kita dengan tulus. Dan merekalah yang akan tetap berada di samping kita ketika si narsistik mencoba memisahkan kita dari mereka. Percayalah, ya, ketika kalian berhasil melewati penderitaan ini, kalian akan mendapatkan kehidupan kalian kembali, impian-impian kalian kembali, dan sahabat-sahabat dan keluarga yang benar-benar menyayangi kalian dengan tulus. Oke, semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.